Shalom. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Puji Tuhan. Adik-adik semua ada dalam keadaan baik. Adik-adik, saat ini kita akan mengikuti kebaktian sekolah minggu. Silakan adik-adik siapkan Alkitab dan juga persembahannya ya. Adik-adik boleh mengikuti gerakan-gerakan yang kakak lakukan ketika memuji nama Tuhan. Baik adik-adik, kita akan mulai dengan memuji nama Tuhan dari nyanyian pembukaan. Terima kasih Tuhan. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik silakan untuk duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam doa syukur dan doa persiapan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya adik-adik, kakak ingin bertanya, masih ingat tidak pengajaran firman Tuhan minggu lalu? Ya benar, minggu yang lalu kita belajar tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dari sana kita belajar tentang kepedulian dan kebersamaan meski dalam keberagaman. Mari adik-adik kita berdoa memohon pimpinan Tuhan sebagai ungkapan syukur kita dan juga persiapan di dalam membaca Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah menyertai kehidupan kami, anak-anak-Mu hari lepas hari. Tuhan, pada saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami di dalam kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Ya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita membaca Alkitab dulu dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Kakak ulangi ya, dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Ya adik-adik, kita baca bersama-sama ya. Untuk adik-adik kelas Indria bisa dibantu oleh mama atau papanya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta, bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia."
Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik kelas Indria. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Kiranya adik-adik dalam keadaan sehat ya. Amin. Tadi kita sudah membaca Alkitab dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Tapi sebelum itu, kakak ingin bertanya kepada adik-adik. Adik-adik, suka berdoa nggak di rumah? Hah? Wah, ada yang angkat tangan. Pintar semuanya, suka berdoa ya? Iya. Tapi adik-adik tahu nggak sih arti berdoa itu apa? Ya, adik-adik kan suka berdoa nih. Tapi adik-adik tahu nggak artinya apa? Ya, kakak kasih tahu ya. Doa itu adalah sarana kita berkomunikasi dengan Allah. Mengungkapkan pergumulan kita kepada Allah. Jadi ketika kita berdoa, berarti kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Ya, jadi berdoa itu harus setiap saat adik-adik. Jangan nggak berdoa. Ya, setiap saatnya itu. Contohnya apa ya? Ya, ketika kita bangun tidur. Ya, tadi adik-adik bangun tidur, sebelum kebaktian berdoa dulu nggak? Iya, berdoa ya adik-adik ya, bagus. Berdoa dulu kepada Tuhan. Kita mengungkapkan rasa terima kasih Tuhan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena sudah membangunkan saya, sudah menjaga tidur selama semalam. Nah, itu kita berkomunikasi dengan Allah. Lalu biasanya setelah bangun tidur, membereskan tempat tidur, lalu mandi. Biasanya kita sarapan adik-adik ya. Kita makan. Adik-adik berdoa nggak kalau makan? Apa langsung dimakan aja? Iya, harus berdoa dulu adik-adik ya. Kita mengungkapkan rasa terima kasih. Karena Tuhan sudah memberikan berkat, yaitu berupa makanan. Dan kiranya juga makanan kita diberi kesehatan, kekuatan saat kita sudah makan. Nah, selain kita berdoa saat bangun tidur, makan, kita juga bisa berdoa ketika kita mempunyai pergumulan. Ya, misalkan teman kita sedang sakit. Adik-adik, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kita meminta penyembuhan kepada Tuhan supaya teman kita bisa sehat lagi. Sakit tuh gak enak adik-adik ya. Kita harus terbaring terus di tempat tidur. Kalau makan gak bisa banyak-banyak, harus makan bubur ya. Terus harus minum obat juga. Nah, untuk itu adik-adik, supaya teman kita bisa sehat lagi, kita berdoa ya, minta penyembuhan dari Tuhan. Lalu ada lagi yang lain. Misalkan teman kita sedang berduka adik-adik ya, sedang ditinggalkan, atau ada orang yang sudah pergi, orang terkasihnya, dia sedih sekali. Nah, kita berdoa kepada Tuhan supaya teman kita diberikan apa ya? Ayo, berikan apa? Kekuatan dari Tuhan, penghiburan dari Tuhan, supaya Tuhan dan memberikan penghiburan kepada teman kita, dan teman kita bisa kuat lagi dan tidak sedih lagi. Nah, itu adalah contoh-contoh berdoa kita setiap saat adik-adik. Ya. Nah, sama seperti firman Tuhan yang sudah kita baca. Ada orang buta. Tadi namanya siapa? Bartimeus. Nah, Bartimeus ini buta adik-adik, tidak bisa melihat.
Tapi ketika dia mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang berada di kota Yeriko, dia sangat bersemangat karena itu kesempatan baginya untuk memohon kesembuhan dari Tuhan Yesus. Karena pada saat itu Tuhan Yesus dikenal dengan penyembuhannya yang ajaib. Nah, tapi tidak mudah bagi Bartimeus adik-adik, karena keterbatasan dia yang tidak bisa melihat. Apalagi banyak orang tadi itu ya. Jadi dia harus berteriak berkali-kali. Tapi ya orang-orang banyak itu suruh dia diam. Wah, jadi dia semakin keras lagi memanggil Tuhan Yesusnya. Dan akhirnya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan karena Bartimeus menyeruakannya dengan sungguh-sungguh adik-adik ya. Dia tidak menyerah. Walaupun pada saat itu banyak orang yang menyuruhnya diam. Sama seperti tadi, dengan hal berdoa. Kita berkomunikasi dengan Allah. Adik-adik kelas Indria mungkin belum bisa doa panjang-panjang ya, nggak apa-apa. Nanti bisa dibantu sama mama papahnya. Ya, diajarkan berdoa. Kalau misalkan adik-adik berdoanya masih pendek, nggak apa-apa. Yang penting doanya dari hati. Ya, kita datang kepada Tuhan. Jadi adik-adik, pelajaran firman Tuhan hari ini adalah kita harus berseru kepada Tuhan. Harus menyuarakan pergumulan kita kepada Tuhan. Harus datang kepada Tuhan. Ya, dimulai dari kecil, adik-adik kelas Indria. Belajar datang kepada Tuhan, yaitu dengan berdoa tadi. Ya, jadi doanya jangan putus-putus. Harus setiap saat. Kita datang kepada Tuhan. Dan kita harus seperti Bartimeus yang tidak menyerah. Walaupun misalkan doanya belum dikabulin, gak apa-apa, kita berdoa terus kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan mendengar doa kita. Ya adik-adik ya, kiranya adik-adik dapat melakukannya juga di dalam kehidupan adik-adik. Ya, demikian firman Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kini tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan dengarlah nas yang akan menghantar kita di dalam memberikan persembahan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Silakan nanti oleh mama papa dibawa ke gereja untuk nanti dikumpulkan pada saat kebaktian minggu. Dan kita juga akan memuji nama Tuhan sebagai rasa ungkapan syukur kita atas persembahan yang kita berikan dari PKJ 147. Di sini aku bawa. Dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan.
Adik-adik, mari kita bawa persembahan yang sudah tadi kita kumpulkan di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa, doa persembahan dan sekaligus doa menutup renungan. Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu baik kepada kami. Engkau sudah memelihara kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa, sebagai rasa ungkapan syukur kami kepadamu, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau sucikan persembahan ini sehingga boleh menjadi kekuatan bagi gereja kami di dalam pemberitaan Injil di muka bumi ini. Kami juga hendak mengakhiri kebaktian ini. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ya. Nah, betapa sayangnya Tuhan pada kita. Untuk itu, mari kita naikkan pujian Yesus sayang padaku. Adik-adik, tibalah saatnya kita akan menutup kebaktian sekolah minggu pada minggu pagi hari ini. Kita akan menerima berkat melalui pujian dari Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu pada minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.